Halo, shalom semuanya. Halo. Tema Koko hari ini, Does God Exist? Apakah Allah itu benar-benar ada? Apakah Allah itu nyata? Oke, gue udah hidup 20-an tahun lebih di dunia ini. Gue punya beberapa banyak pertanyaan. Ada yang bisa gue jawab, ada yang akhirnya terjawab, dan ada yang nggak akan bisa terjawab. Tapi tentang hari ini salah satu pertanyaan gue ketika gue masih remaja. Dan akhirnya terjawab juga. Does God exist? Apakah Allah itu benar-benar ada? Dari sekian banyak pertanyaan di dunia ini jadi salah satu pertanyaan yang sebetulnya gampang banget untuk dijawab. Sangat amat gampang untuk dijawab. Tapi sangat amat sulit untuk dimengerti dan untuk diterima. Kalau Koko perhatiin, di dunia ini banyak banget orang-orang pintar. Banyak banget. Dari dunia awal diciptakan sampai detik ini, banyak bermunculan orang-orang pintar. Yang kita kenal lewat sejarah, yang kita nggak kenal lewat sejarah pun juga yang gue ketemu kayak biasa-biasa gitu. Gue lihat banyak banget orang-orang pintar di dunia ini. Banyak orang pintar yang udah punya banyak gelar, profesor, doktor, banyak. Tapi dari sekian banyak orang-orang itu, masih ada loh, sebagian besar malah, orang-orang yang gak percaya kalau Allah itu benar-benar ada. Kalau kalian tahu ada yang bilang kalau manusia itu gak diciptakan oleh Allah. Manusia itu tuh lahir dari evolusi. Dari apa? Dari kera. Sebutannya Darwin's Theory. Ada juga yang percaya kalau dunia ini juga gak diciptain. Tapi ada karena adanya satu kejadian yang namanya Big Bang. Big Bang bukan artis Korea ya tentunya. Big Bang itu jadi ada satu momen di mana ada pecahan yang besar, jadilah kayak sekarang. Ada bumi, ada matahari, ada Bima Sakti, ada galaksi Bima Sakti, dan segala macam. Tapi yang gue lihat, yang gue pelajari, belum ada satupun teori, belum ada satupun teori yang bilang Big Bang, Darwin's Theory, dan segala macam yang lain-lain itu benar adanya. It's just a theory. Terlalu banyak orang-orang yang pintar tapi nggak beriman. Terlalu banyak orang yang pintar tapi nggak berhikmat. Tapi hari ini kita mau belajar. Dan gue mau bilang kalau Allah itu benar-benar ada. Dan Allah itu benar-benar hidup. Gue harap kita semua hari ini mau belajar rendah hati. Gue tahu di antara sekian banyak teman-teman di sini yang masih muda-muda, masih remaja-remaja, I know that you are very very smart. Gue ketemu anak-anak muda yang sainsnya pintar banget. Gue ketemu anak-anak muda yang matematikanya pintar-pintar banget dan ada di sini. Jadi gue harap hari ini, please take this seriously. Karena ini bakal jadi fondasi hidup lo juga. Gue harap kita semua rendah hati untuk belajar ini. Does God really exist? Yes. Dia benar-benar ada. Seenggaknya ada tiga argumen yang nyatain kalau Allah itu benar-benar ada. Setidaknya ada 3. Masih ada lagi yang lain. Tapi setidaknya ada 3. Dan gue mau bagian ini 3-3-nya. Sebetulnya hari ini gue ada video. Tapi sedihnya ini lagi nggak bisa nih. Jadi gue harap teman-teman semua punya imajinasi kan hebat-hebat. Ya kan? Jadi gue ceritain, nanti lu imajinasiin sendiri lah kayak gimana ya. Anggap aja otak lu tuh video. Oke? Nah, 1 argumen pertama, argumen kosmologis. Kosmos itu kan universe,
Bumi, kosmos itu tuh aslinya tuh kata-kata bumi. Katanya tuh bumi. Nah, pernah kebayang gak sih di video itu yang gue lihat dan gue juga research, jarak antara bumi ke bulan itu apa? Bulan itu apa? Bulan itu planet bukan? Bukan. Bulan itu apa? Satelit. Satelit dari bumi ke satelit kita, bulan, lo tahu gak berapa jaraknya? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu sainsnya jago. Ini dipelajarin gak sih di sains? Enggak ya? Enggak ya, oke. Jarak antara bumi ke satelitnya, ke bulan, itu kira-kira 50 kali jaraknya bumi. Bumi kan gede ya, tapi dari bumi mau ke bulan itu kira-kira 50-an lebih jaraknya kayak bumi gitu. Bumi ditumpuk gitu. Nah gue gak tahu kalau bakso tuh seberapa banyak. Nah lu bayangin, dari bumi ke Mars itu tuh jauh banget. Jauh banget. Mars itu tuh planet paling dekat sebetulnya. Itu jauh banget. Jauhnya gue gak tahu exactnya berapa, udah bukan kilometer lagi sebutannya. Berapa tahun cahaya. Tapi jauh banget. Lu kebayang gak? Kita di bumi ini, kita tuh kecil kan? Dibanding bumi kita kecil gak? Dibanding bumi itu kita kecil banget. Tapi kita dibanding solar system, tahu solar system gak? Enggak tahu solar system. Tahu ya? Kalau Kovanus pernah cerita di sini, kita punya planet berapa banyak? 13 biji katanya di solar system kita. Tapi benar juga katanya, gue juga gak tahu, beneran gak sih 13? 8 ya? 8 ya Dan ya? Nah, lu bayangin ya, bumi kita sama matahari, bumi sama matahari itu gedenya gak sebanding. Matahari itu gede banget. Tapi lu pernah tahu gak satu hal ini? Gue masih kecil, seumur kalian, Indonesia itu belum sepolusi seperti sekarang. Jakarta tuh belum sepolusi seperti sekarang. Gue jalan-jalan ke puncak itu masih dingin banget. Sekarang gue ke puncak tuh udah gak dingin. Udah gak asik gitu, udah kayak kota aja. Lu bayangin ya, dulu pas gue lagi jalan ke puncak, gue malam-malam, gue ngeliat ke atas, ke langit, itu bener-bener masih bisa ngeliat bintang-bintang banyak banget. Gue masih bisa ngerasain banyaknya bintang di langit-langit Indonesia. Banyak banget bintang. Dan gue baru sadar, ternyata tuh bintang-bintang itu yang banyaknya banget itu tuh ternyata matahari. Di dunia ini, di galaksi Bima Sakti, itu tuh ada sekitar lebih dari 300 miliar matahari. Lu kebayang gak gede kayak apa? Bima Sakti nih, di galaksi Bima Sakti ada sekitar 300 miliar lebih matahari. Matahari kayak matahari kita. Malah banyak yang lebih besar dibanding matahari kita. Di universe ini, di alam semesta ini, ada sekitar 400 miliar lebih galaksi seperti Bima Sakti. Lu kebayang gak sih bumi itu sekecil apa? Bumi yang kita lihat gede, tapi sekecil apa dibanding alam semesta ini? Pernah kebayang gak? Kalau gak ada yang ciptain, bakal jadi apa? Lu tahu gak? Elektronik nih, barang-barang yang kita punya, itu kan susah. Untuk diciptain itu susah. Itu kompleks. Ini aja ada yang ciptain. Apalagi alam semesta guys. Nggak mungkin nggak ada yang ciptain. Dan kata Mazmur ayat 19 sampai Mazmur 19 ayat 2 dibilang gini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan lu harus tahu,
kita masih belum tahu tentang seluruh alam semesta ini. Kita masih belum tahu tentang seluruh alam semesta ini. Dan masih terus berkembang. Dan luas banget alam semesta ini, lu gak pernah kebayang. Tapi sampai detik ini, belum pernah ada satu planet pun yang ada makhluk hidupnya. Belum pernah. Cuman di bumi. Gue gak tahu ketika gue dengar dan gue belajar tentang ini, gue merasa memang bumi itu spesial. Dan memang manusia kita spesial. Lu gak pernah kebayang betapa spesialnya lu di mata Tuhan, di mata Allah. Mungkin lu ngerasa, gue lahir di keluarga yang buruk gitu. Mungkin lu ngerasa, gue lahir di keadaan yang buruk. Mungkin lu lagi ngalamin, kenapa papa mama gue berantem ya? Kenapa papa mama gue mungkin sore itu saya ada yang cerai? Kenapa gue dianaktirikan? Kenapa gue gak punya papa mama? Kenapa gue begini hidupnya? Kenapa gue suka dibully? Kenapa gue begini? Kenapa gue begitu? Kenapa gue gak punya teman? Mungkin lu ngerasa sedih gitu. Lu ngerasa diri lu gak spesial. Tapi Koko mau kasih tahu ke lu semua. Apapun keadaan hidupmu, lu spesial di mata Tuhan. Apapun keadaan hidup lu. Keadaan lu sakit yang gak bisa sembuh, mungkin ada beberapa yang sakit gak bisa sembuh. Keadaan lu yang susah, keadaan lu yang nyakitin diri lu sendiri. Gue mau bilang, lu spesial di mata Tuhan. Di dunia ini, orang kembar aja itu gak sama. You are one of a kind. Lu ada satu-satunya doang spesies yang kayak lu nih di dunia ini. Lu mau kembar pun lu gak bakal sama. Dan lu harus tahu, lu semua adalah anak-anak Allah. Nanti kita bahas lebih lagi di bawah. Dan gue mau bilang gini tentang argumen kosmologis. Gue sangat percaya sama Alkitab. Alkitab nggak pernah bohong. Percaya gak Alkitab nggak pernah bohong? Coba ngomong percaya atau enggak? Yang percaya ngomong percaya, yang enggak diem. Percaya atau enggak Alkitab nggak pernah bohong? Percaya gak? Oke, lu percaya. Dan kata-kata pertama di Alkitab ngomongnya gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau ada bumi, kalau lu lihat ada langit, itu Allah yang ciptain. In the first argument udah jelas. Does God exist? Yes, dia benar-benar ada. Yang kedua, argumen antropologis. Ini ngomongin tentang manusia. Gue habis research, gue nonton di TED Talks, ada yang tahu TED Talks di sini? TED Talks, ada yang tahu? Itu kayak forum-forum orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang sukses-sukses. Gue nonton di TED Talks, ada banyak scientist ngomong, kalau ada beberapa dokter yang ngomong, gue nonton lagi di YouTube, ada talk show tentang tubuh kita, ada talk show tentang universe, ada talk show tentang otak kita. Gue nonton, gue lihat, gue suka dengerin orang ngomong sebetulnya. Tapi ada pertanyaan yang sedikit menggelitik. Gini tanyanya, apakah otak manusia lebih rumit dibanding alam semesta? Apakah otak manusia lebih rumit dibanding alam semesta? Lu mau tahu gak jawabannya? Ya siapapun itulah, ya Budi yang ngomong kayak atau siapapun, ini bukan mereka yang ngomong, tapi ini orang-orang yang pintar-pintar yang benar-benar sukses di bidangnya. Dia ngomong gini, yang ahli dalam alam semesta ngomong gini. Alam semesta ini tuh ribet banget.
susah untuk susah untuk dipelajari, susah untuk dijangkau, susah untuk dipelajari, susah untuk dijangkau. Dia bilang gitu. Dan akhirnya si yang ahli di bidang otak, gini, dia ngomong simple, gue kasih lu sesimpel-simpelnya aja. Dia bilang otak manusia jauh lebih ribet dibanding universe ini. Otak manusia jauh lebih ribet dibanding universe ini. Bukan bumi loh, dibanding universe ini. Lo kebayang gak sih rumitnya otak tuh kayak gimana? Tubuh kita tuh bener-bener rumit. Tubuh kita tuh bener-bener rumit. Dan ada sains yang bilang tubuh kita tuh bisa recover diri kita sendiri. Tapi memang benar, kita bisa recover diri kita sendiri. Lu bayangin gak, banyak banget ahli dokter itu tuh aneh-aneh. Kenapa dokter gak cuma satu doang bisa nyembuhin semuanya? Karena rumit. Ada ahli jantung, ada ahli otak, ada ahli saraf otak, ada ahli tulang, ada ahli otot, ada ahli macam-macam. Kulit, ada ahli mata, ada ahli THT. Banyak dan ribet banget. Dan sampai detik ini, sains, ilmu pengetahuan tentang tubuh kita nggak pernah bakal berhenti. Masih terus berkembang, nggak ada habis-habisnya. Sampai detik ini. Lu kebayang gak sih tubuh kita tuh rumit banget. Jadi gue bilang kalau elektronik aja, yang rumitnya yang rumit nih, ini ada yang ciptain, apalagi tubuh kita. Nggak mungkin nggak ada yang ciptain. Dan di Kejadian 2 ayat 7, dibilang gini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Gue percaya sama Alkitab. Dan kita memang diciptain sama Tuhan. Kita diciptain sama Allah. Kalau kita ada, berarti Allah yang menciptakan ada. Kalau kita ada, berarti Allah yang menciptakan kita ada. Gue bilang, ini pertanyaan yang gampang untuk dijawab, tapi sulit untuk dimengerti. Apalagi anak-anak remaja zaman sekarang. Gue harus akuin, lu semua itu pintar-pintar banget. Gue harus akuin, lu semua tuh pintar-pintar banget. Jarang ada di generasi gue yang jago dalam banyak bidang. Biasanya cuma satu doang, kalau musik ya musik aja jago. Kalau misalnya dagang ya jago aja dagang, matematika ya jago matematika. Jarang. Tapi anak-anak zaman sekarang masih muda, lu udah bisa banyak hal. Lu udah bisa, ada yang udah bisa bikin website, ada yang udah bisa desain, foto dan segala macem. Banyak, lu harus akuin, gua harus akuin. Anak-anak zaman sekarang tuh pintar-pintar. Lu bisa mencari ilmu pengetahuan dimanapun. Google zaman sekarang jauh lebih canggih dibanding Google zaman dulu. Lu mau search apapun ada. Lu mau search apapun di Google ada. Lu mau search di Google apapun ada. Mau belajar tentang programming, lu mau belajar tentang apapun ada di Google. Gue harus akuin, ini zamannya orang-orang pintar. Tapi semakin pintar orang, belum tentu semakin dia beriman. Lu harus hati-hati. Dan gue percaya satu hal, orang bodoh sulit untuk beriman. Jadi kita jangan jadi generasi yang bodoh. Kita harus jadi generasi yang pintar dan beriman. Yang argumen gue kedua, argumen antropologis. Kalau kita ada, Allah ada. Di Kisah Rasul 17 ayat 29 dibilang gini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah.
Juga karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Kita ini tuh keturunan Allah. Gini deh. Lu percaya gak? Lu semua tuh anak-anak Allah. Lu percaya gak? Kita ini benar-benar keturunan Allah. Lu bayangin ya, lu bayangin. Kita tuh beda sama binatang-binatang. Binatang punya kulit gak? Lu lihat monyet ya, monyet punya kulit kan? Monyet punya daging gak? Benar kan? Monyet punya daging, monyet punya otak gak? Punya otak gak? Punya dong, monyet punya otak. Monyet bisa gerak gak? Bisa. Monyet bisa ngomong gak? Bisa wah gitu. Bisa kan dia bisa ngomong sama monyet tentunya. Lu bayangin ya, semua yang dilihat di kita ada. Tapi lu pernah lihat gak monyet bangun gedung? Dari dulu monyet di pohon-pohon aja. Dia gak pernah kepikiran tuh buat bangun gedung. Dia gak pernah kepikiran tuh untuk nyembuhin temennya. Lu kebayang gak kalau monyet gini ya, kalau monyet tiba-tiba pakai baju Hermes gitu, atau yang hype gitu, hype apa sih? Baju, apa? Supreme gitu. Sampai detik ini gue gak pernah ngeliat monyet bikin baju, selalu telanjang dia. Ada yang pernah lihat monyet naik pesawat? Mungkin ada yang pernah sih, mungkin ada yang pernah lihat. Enggak, ada yang naik sepeda juga pernah ya, tukang monyet, apa? Topeng monyet, kok tukang monyet sih di otak gue. Aneh gak? Lu kebayangan deh, entar si monyet jahit baju, dia pakai bajunya. Enggak, sampai detik ini gue belum pernah ngeliat monyet jahit baju, pakai baju. Selalu telanjang. Dan sampai kapanpun, dia bakal tetap begitu. Sampai kapanpun. Tapi lu lihat manusia, kita ya. Dari zaman abad pertama sampai detik ini jauhnya beda banget. Nggak usah abad pertama deh, 50 tahun ke belakang itu jauh banget sama sekarang. Jauh banget. Zaman dulu belum ada mobil. Zaman sekarang mobil udah mobil kayak Tesla. Yang dimana lu kalau nonton nanti lu pulang nonton YouTube, lu lihat Tesla. Lu duduk di mobil, nggak pakai bensin, pakai listrik, ngecasnya cuma 4 jam. Ya, ngecasnya cuma 4 jam, bisa nempuh 300-an kilometer. Lu duduk, ya, lu tinggal bilang, gua lupa namanya apa, apa sih sebetulnya, AI-nya, gue lupa namanya apa. Tapi anggap aja Tesla, I want to go to ini. Udah, lu duduk aja, lu nggak usah pegang setir. Duduk, dia bakal drive sendiri. Kalau di sebelah kanan kiri ada halangan, dia bakal belok sendiri. Zaman sekarang kayak gitu guys. Zaman dulu, kalau lu mau ke Singapura aja, itu tuh bisa lama, berhari-hari. Lu harus jalan kaki, pakai kapal. Zaman sekarang, lu mau ke Singapura, cuma 1 jam lebih, naik pesawat. Zaman dulu, jangan harap lu dari Cina bisa ngobrol sama orang di Amerika. Dari Amerika bisa ngobrol sama orang di Cina. Zaman sekarang, Alibaba perusahaan paling kaya, salah satu paling kaya di Cina. Jack Ma orang paling kaya bukan sih? Kalau nggak salah paling kaya di Cina. Kenapa? Karena dia jualan dari Cina ke US. Lu kebayang nggak? Kita tuh beda sama monyet guys. Bener, tapi lu harus tahu. Babe, Om Eras selalu bilang gini, lu lebih baik jadi monyet kalau hidup lu nggak berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena monyet mati aja. Tapi kita manusia, kalau kita meninggal, semua yang kita lakukan di bumi ini, kita pertanggungjawabkan. Jadi manusia enak,
tapi menyeramkan kalau lu nggak pakai dengan benar. Hey, lu harus tahu, gue suka kata-kata ini nih. Clock is ticking consistently. Selalu 1 detik itu nggak pernah kurang dari 1 detik. Selalu 1 detik. Sama, temponya selalu sama. Dan lo harus tahu, ini bisa tiba waktunya mati buat kita. Apapun yang lo lakukan ketika clock is ticking, lo bertanggung jawabkan guys. Hari ini ketika lo lagi marah-marah sama orang tua lo, clock is ticking konsisten deh cuy. Hari ini kalau lo lagi nonton yang nggak benar, clock is ticking consistently. Hari ini kalau lo lagi ngata-ngatain temen lo, clock is ticking consistently. Anyway ya, gue mau ngomong ini sebelum clock is ticking consistently gue lanjutin. Lo harus tahu, kalau lo lagi suka bully-bully orang, gue bukan imbau. Gue sebagai kakak lo, stop doing that. Jangan bully-bully orang. Gue baru baca berita. Ini satu dari sekian banyak berita yang gue baca tentang bully. Lo harus tahu, ada orang yang dibully. Kayak gini nih. Siapa yang gendut di sini ya selain gue? Nggak ada, Juan. Anggap aja Juan gendut ya. Jose kan nggak sakit hati orangnya. Ya. Lo nggak sakit hati kan? Jose nih, dibully misalnya sama Koko. Lu gendut lu. Ya kan? Gendut lu. Apa lu? Bantal. Boboho. Apalagi sih gendut apa ya? Karung beras. Enak ya ngomong gitu. Enggak boleh. Apalagi ya? Ya gitulah lu gendut lah pokoknya. Jelek lu. Hitam bajunya. Hitam mulu soalnya bajunya. Iya sama juga ya, Van. Oke. Ya, oke. Nah, sakit hati, bener-bener sakit hati. Tapi dia diem. 1 minggu dia rencanain pembunuhan. Serem gak lu? 1 minggu, lu bayangin ya, 1 minggu rencanain pembunuhan. Terus gini nih, dia nungguin JWW pulang dari kantor. Jo, kita pulang bareng-bareng yuk. Gue bilang gitu sama, lu yang sakit hati ya? Ya, dia bilang ke gue, Jo, kita pulangnya sama-sama. Ayo gue sebagai, anggap aja gue temannya dia ya. Gue sebagai temannya, iya dong, ayo jalan. Naik motor, tiba-tiba dia berhenti. Gue nanya dong, kenapa lu berhenti? Enggak, gue mau ke belakang sebentar. Dia ke belakang, dia pukul lehernya. Sampai pingsan. Terus dia pasien, dia mati. Dia ngapain tau gak? Tenggorokannya pas lagi pingsan, dia masukin, ini nih ya, ini kalau lu giniin tuh mati loh kita. Benar loh, ini kalau gitu bisa mati kita. Terus biar dia nggak kedetek sama polisi, dia apain tau gak? Dia bakar, gila. Dia beli bensin, dia nggak siapin bensin, dia beli bensin, dia siram JPP udah mati nih, kebakar. Capek juga gua. Kebakar. Lu bayangin gak? Cuma karena bully. Gue bener-bener sebagai kakak lu, stop bullying. 1, itu dosa. 2, membahayakan diri lu. Zaman sekarang terlalu banyak orang sakit jiwa. Bener deh. Bener, percaya Koko. Udah lanjut lagi ya, tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi Koko? Clock is ticking consistently. Ya, clock is ticking consistently. Apapun yang lu lakukan sekarang, clock is ticking consistently cuy. One day ini bakal stop, lu bakal bertanggung jawabkan apapun yang lu lakukan. Apapun yang lu pilih hari ini, itu bakal nentuin masa depan lu. Apapun yang lu pilih sekarang, bakal nentuin masa depan lu. Tapi lu harus tahu, bukan cuma masa depan lu yang ditentukan dari pilihan lu, tapi masa kekal lu. Hidup ini bukan tentang 70-80 tahun guys, tapi hidup ini tentang kekekalan. Lu sadar gak hidup kita ini semua tentang kekekalan. Bukan cuma apa yang kita punya, apa yang kita rasain di bumi ini. Tapi ini tentang kekal. Kita bukan monyet, kita bukan babi, kita bukan binatang-binatang, kita manusia. Kita bakal bertanggung jawabkan apa yang kita lakukan.
Jadi kalau hari ini lu disakitin, hari ini lu dibully, hari ini lu dihina-hina, hari ini lu disakitin sama orang, dihianatin. Tahu gak jawabannya apa? Lu harus ngapain? Lu harus bilang di hati lu, it's okay. Bukannya lu mikirin gimana gue balas dia, gimana gue balas dia. Enggak. Lu harus bilang di hati lu, it's okay. It's okay. Karena Tuhan bilang, orang yang mengampuni bakal diampuni. Orang yang tidak mengampuni akan tidak diampuni. Gue ulang ya, karena orang yang mengampuni pasti diampuni. Tapi orang yang tidak mengampuni pasti tidak diampuni. Jadi hari ini kalau lu lagi menderita banyak hal, lu dibully, lu mungkin dihina, lu dimarah-marahin sama orang tua lu harus bilang apa? It's okay. Sakit gak kok? Pasti sakit. Tapi it's okay. Wah, masih gak beriman nih. Coba lu bilang dulu it's okay. Kalau lu dibully hari ini, lu bilang apa? Kalau lu disakitin hari ini, bilang apa? It's okay. Kenapa? Karena hidup kita bukan tentang apa yang di bumi ini, tapi tentang kekekalan. Karena apa? Karena kalau kita mengampuni orang lain, kita diampuni. Coba gua sekarang bikin survei sedikit. Siapa di sini yang gak pernah buat dosa? Boleh angkat tangan yang gak pernah buat dosa? Nggak ada ya? Oke. Berarti berdosa semua lu semua di sini. Ya kan? Siapa di sini yang punya banyak dosa? Angkat tangan. Angkat tangan yang punya banyak dosa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jujur-jujur di sini, gila. Karena lu punya banyak dosa. Mau gak diampunin sama Tuhan? Mau gak? Syaratnya apa? Mengampuni. Mengampuni. Jadi gue ulang lagi ya. Kalau ada yang ngebully lu bilang apa? Kalau ada yang nyakitin lu bilang apa? It's okay. Nice. Hebat. Kalau kita bilang it's okay, lu memang beneran keturunan Allah. Karena ya lu harus tahu ya, gue mau cerita lagi nih, sedikit, sebentar aja. Lu tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Salah dia apa sih di bumi? Gak ada salahnya, satu pun gak ada salahnya. Dia satu-satunya manusia yang gak berdosa. Salahnya apa sih Tuhan Yesus di bumi ini? Enggak ada. Tapi kenapa dia bisa disalib? Kenapa dia harus disalib? Karena dia mau menebus semua dosa kita. Tapi tahu gak ketika dia lagi disalib? Ketika dia disalib sebelumnya kan dia disiksa-siksa. Tahu gak ketika dia disalib dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita bilang diri kita Kristen, harusnya hidup kita seperti Kristus. Bukan KTP lu Kristen, bukan kartu pelajar lu yang bilang Kristen, bukan sekolah lu yang Kristen. Tapi hidup lu harus Kristen. Kristen itu apa? Seperti Kristus hidup. Kalau kita bilang kita Kristen, mengampuni itu udah jadi jati diri kita. Kalau kita bilang kita Kristen, mengampuni, ngalah, itu jadi jati diri kita. Gue mau lihat lagi, coba angkat tangan ya. Siapa yang punya adik di sini? Angkat tangan. Oke. Siapa yang punya kakak di sini? Oke, turun. Siapa yang sering disakitin sama adiknya? Angkat tangan. Oke. Siapa yang sering disakitin sama kakaknya? Gue tos dulu sama Juan, nggak pernah ya? Jangan ketemu kali. Ulang. Siapa yang sering disakitin sama kakaknya? Lu enggak kan? Enggak ya? Oke. Mulai detik ini. Kalau lu disakitin sama kakak lu atau sama adik lu bilang apa? It's okay.
Ngalah itu emas cuy. Ngalah itu emas. Kalau adik lu ngeselin, lu sebagai kakak, lu harus bilang, oh ya it's okay. It's okay. Kalau lu jadi adik, lu punya kakak ngeselin, sering nyuruh-nyuruh lu, sering ngata-ngatain lu, sering marah-marahin lu bilang, it's okay. It's okay. Siap semuanya? Siap. Oke. Yang ketiga, terakhir nih, argumen moral. Oke. Koko ini punya nenek. Gua hidup cuman punya di atas bapak gue tuh nenek. Gue gak pernah ketemu sama kungkung gue, kakek gue gak pernah. Sekalipun gue gak pernah punya kakek. Gue gak tahu kakek gue kayak gimana. Karena kakek gue udah meninggal. Lama banget sebelum gue ada. Jadi yang gue tahu di hidup gue tentang nenek gue. Gue sangat amat terkesan dengan nenek Koko yang udah meninggal beberapa tahun belakang, udah mungkin sekitar 4-5 tahun belakangan, udah meninggal di umurnya yang ke-89. Tua, udah tua. Tapi gue lihat hidupnya bener-bener baik banget. Hidupnya baik banget. Gue masih kecil, gue masih gak ngerti tentang kebenaran. Hidup gue masih berantakan, gak jelas. Gue sering marahin nenek gue panggilnya Popo kan. Karena Popo gue tuh terlalu baik. Dikit-dikit gue di rumah dia bilang, Jo mau minum gak? Udah nih 5 menit kemudian, Jo mau minum gak? 10 menit kemudian, Jo mau minum gak? Lu ditawarin minum mulu kan lu kencing-kencing mulu. Iya kan? Gue bener-bener nyesel waktu itu gue bilang, Popo ngapain sih berisik banget? Gue bilang gitu, aduh gue nyesel banget. Gue nyeselnya. Tapi ketika gue ranjak dewasa, gue minta maaf sama Popo. Walaupun gue gak nangis-nangis gitu, ya Popo maaf ya kalau salah. Gue hidup sama Popo gue lumayan lama. Mungkin ada kali sekitar 5 tahun gitu pas masa remaja gue, ada kali gue hidup bareng dia. Popo gue baik. Dan ketika dia meninggal, dia tinggalnya di Bangka dulu. Di Bangka itu salah satu kepulauan, lu tahu lah Bangka ya, karena ada Ahok kan, jadi lu tahu Bangka itu apa. Jadi gue ini orang Bangka, bapak gue Bangka, emak gue orang Jakarta. Jadi gue sering pulang Bangka, tapi pertama kali gue nguburin orang pulang Bangka itu pas Popo gue meninggal. Setelah kita kuburin Popo gue, Papa Koko cerita, karena kita lewatin kampungnya kan, dia mau dikuburin di kampungnya. Papa Koko cerita betapa baiknya Popo gue, yang dulu gak pernah kenal Tuhan. Dia gak pernah kenal Tuhan Yesus kayak siapa. Dia punya satu pohon rambutan. Dia selalu, setiap pohon itu panen, yang dia utamain itu bukan dirinya sendiri. Dia siapin semua pohonnya, dia siapin rambutannya, dia bagiin ke tetangga-tetangganya. Kalau misal dia gak kebagian gak apa-apa, tapi dia bagiin ke tetangganya. Dulu sepeda itu mahal cuy, apalagi di kampung. Orang yang punya sepeda itu orang kaya. Tapi Popo gue bukan orang kaya, tapi dia punya sepeda. Bener kan dia bukan orang kaya, dia punya sepeda. Dia pakai itu untuk apa? Untuk jualan. Keliling Bangka. Nggak, bukan keliling Bangka, kegedean lah ya. Keliling kampung ya, gede banget. Keliling Bangka. Popo gue meninggalnya nggak sekarang, udah lama-lama keliling Bangka. Keliling kampungnya, dia jualan. Gue lupa dia jualan apa, pokoknya dia jualan aja. Untuk hidupin papa mama gua, Papa Koko. Satu saat tetangganya mau pinjam sepedanya. Dia bilang gini, pokoknya intinya dia lagi susah. Saya mau pinjam sepedanya dong, saya lagi susah, saya mau usaha. Popo gue juga susah. Tapi dia bilang gini, yaudah gak apa-apa saya pinjemin. Sepedanya hilang diambil. Tapi dia ngapain? Dia nggak marah-marah. Oh ya udah, dia bilang yang tadi tuh, bukan pakai bahasa Inggris sih, bukan it's okay, dia nggak ngerti. Pakai bahasa Bangka ya. Udah nggak apa-apa. Gue lihat ya, kok ada makhluk-makhluk kayak gini ya di dunia ini ya. Banyak orang baik loh ternyata di dunia ini. Lu bingung nggak? Kenapa banyak orang baik padahal nggak kenal Tuhan? Jawabannya ini, setiap kita ditanam satu hukum
Yang udah ada dari sananya. Hukum moral. Lu tahu jangan membunuh, lu tahu. Lu gak perlu diajarin sama bokap nyokap lu tentang jangan membunuh. Lu tahu membunuh itu salah. Jangan berzina. Lu tahu, lu gak usah diajarin. Lu tahu berzina itu pasti salah. Jangan celakain orang. Lu tahu dari dulu. Celakain orang pasti salah. Nggak perlu diajarin, lu tahu. Di pedalaman itu pada tahu semua, padahal nggak kenal Tuhan. Kenapa bisa ada ini? Karena ada Allah yang taruh hukumnya di hati setiap manusia. Itu dia. Jadi pertanyaan hari ini, does God really exist? Apakah dia benar-benar ada? Jawabannya yes. Dia benar-benar ada. Dia benar-benar ada. Kalau dia benar-benar ada, harusnya kita takut dan gentar. Kalau dia benar-benar ada, harusnya kita nggak bisa hidup sembarangan. Kalau dia benar-benar ada dan dia yang punya seluruh jagat raya ini, harusnya kita jadi anak yang taat. Kalau dia benar-benar ada. Dan gue percaya dia benar-benar ada. Gue percaya. Kalau gue ngebayangin Allah itu kayak apa? Kalau Koko boleh bayangin Allah itu kayak apa? Allah itu tuh Bapa. Tuhan Yesus sendiri banyak ngomong tentang Bapa. Tuhan Yesus sendiri bilang, Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu. Bapa dan anak. Bapa dan anak. Gue kebayang Allah tuh Bapa. A really good father. Mungkin hari ini, lu semua yang masih punya orang tua, mungkin hari ini lu semua yang masih punya papa, mungkin lu pernah kecewa sama papa lu. Mungkin lu pernah sedih, lu pernah disakitin sama papa lu. Mungkin bapak lu gak jelas hidupnya. Tapi gue mau kenalin sama satu pribadi yang ngakunya itu bapak lu semua. Dan memang dia bapak lu semua. Yang gak bakal pernah nyakitin lu. Yang selalu ada untuk lu semua di sini. Yang mau nerima lu apa adanya. Bapa yang di surga. Dia Bapa kita semua. Masalahnya adalah kita ini anaknya. Status kita tuh anaknya. Tapi benar kan gak sih kualitas kita seperti anaknya? Karena kita belum buka ayat. Ayo kita buka satu ayat. 1 Petrus 1 ayat 14. Oke, kita ulang sekali lagi yuk. 1 Petrus 1 ayat 14 yuk. Oke, stop. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Petrus nggak ngomong hiduplah sebagai manusia yang taat. Tapi Petrus ngomong anak-anak. Kita tuh anaknya guys. Dia itu bapak kita. Jadi anak-anak yang taat. Syaratnya taat. Taat. Jangan turuti hawa nafsu. Tuhan bilang, roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Jangan turuti hawa nafsu. Nafsu bisa kuasain kita. Nafsu apa? Untuk marah. Nafsu kita untuk nyakitin orang, untuk balas kejahatan orang. Nafsu kita untuk nonton yang gak benar. Nafsu kita untuk nyontek. Nafsu kita untuk melawan orang tua. Kita punya banyak nafsu. Tapi Petrus bilang apa? Waktu kebodohan.
Sadar gak itu waktu-waktu bodoh kita? Menurut statistik dan menurut research, di Indonesia sekitar 98% lebih cowok di bawah 21 tahun yang sudah nonton bokep. Kira-kira 98% di sini semua nonton bokep. Lo tau gak? Buat lo semua yang lagi nonton bokep, lagi suka nonton bokep, pernah gak lo ngerasa lo nyesel setelah lo nonton? Lo seneng, nonton seneng, tapi setelah lo selesai nonton, lo nyesel gak? Lo sadar gak? Itu waktu-waktu kebodohan lo. Gue nyesel. Gue nyesel. Sadar gak itu waktu-waktu kebodohan lo? Buat cewek-cewek yang suka gosip, sadar gak? Ketika lu gosip tuh lagi waktu-waktu kebodohan lo. Buat lu semua yang masih punya orang tua, sadar gak ketika lu lagi lawan orang tua, itu waktu-waktu kebodohan lo. Sadar gak? Kalau lu sadar itu waktu kebodohan lo, guys, selalu masih ada kesempatan untuk berubah. Tuhan gak pernah lihat masa lalu. Tuhan lihat masa depan lu semua di sini. Bapak bukan Bapak yang pemarah. Bapak yang mengasihi setiap kita. Dia mau kita hidup sama-sama dia. Dia gak mau lu hidup sama-sama dengan dunia. Dia mau lu semua hidup sama-sama dengan dia. Kalau lu masih ada di sini, gue gak tahu yang dengerin berapa banyak, yang fokus berapa banyak. Tapi kalau lu masih di sini dan lu masih dengerin tentang apa yang gue share hari ini, gue mau bilang, God still and always love you. Apapun keadaan lu. Tapi masalahnya adalah, mau gak lu berubah? Mau gak lu jadi anak-anak yang taat? Karena one day, kita semua bakal ngadep tata pengadilan Tuhan yang sangat adil. Di Indonesia, lu bisa bayar seluruh pengadilan. Lu salah, lu bisa jadi gak salah. Lu bisa sogok siapapun kalau lu kaya. Tapi di tata pengadilan nanti, lu gak bakal bisa sogok Bapak lu. Lu gak bisa sogok Tuhan lu. Apapun yang lu lakuin, lu bertanggung jawabkan. Keep watching your move. Apapun yang lu lakuin, apapun yang lu pikirin, lu bakal bertanggung jawabkan. Gue ngomong ini bukan untuk nakut-nakutin lu semua. Enggak. Gue ngomong ini karena gue mengasihi lu semua. Gue pengen one day ketika dunia ini hancur, ketika dunia kita meninggal, kita ketemu lagi nanti di langit baru dan bumi yang baru. Lu tau gak, manusia tuh rentan banget. Manusia sangat amat rentan. Sangat amat rentan. Lu dikasih satu virus sedikit, lu meninggal. Virus corona udah bunuh berapa ratus manusia. Virus HIV udah bunuh berapa ratus, bukan ratus lagi, puluh ribu kali. Sampai detik ini belum ada obatnya. Tsunami di Aceh bunuh ratusan ribu manusia cuma dalam 30 menit. Gempa bumi di Jepang bunuh ratusan ribu manusia. Gue bayang gak manusia rentan banget. Kalau kita masih harapin apapun di dunia ini, lebih baik kita jadi monyet. Kalau kita cuma mau hidup di dunia ini, cuma mikirin apapun di dunia ini, lebih baik kita jadi monyet. Kalau karena monyet nggak bertanggung jawabkan apa yang dilakukan. Tapi manusia, setiap detik hidupnya, lu bertanggung jawabkan. Buat lu yang suka gosip, Tuhan bilang ini di Alkitab, setiap kata yang lu ucapkan, lu harus bertanggung jawabkan.
Setiap kata. Buat lu yang suka ngomong anjing, buat lu yang suka ngomong kata-kata kasar, lu harus tahu setiap kata yang lu ucapkan, lu harus bertanggungjawabkan. Setiap kata. Gue ngajak lu semua di sini untuk hidup benar, untuk jadi manusia yang Tuhan mau. Yang suka ngomong kata kasar, yang suka ngomong kasar, stop it. It's not cool anymore. Gak keren sama sekali. Yang suka ikut-ikutan bully orang, stop it. Gak keren sama sekali. Yang suka lawan orang tua, stop it. Lu percaya sama gua, lu percaya sama Koko. Lebih baik lu nahan diri lu, itu lebih menyenangkan dibanding lu lawan orang tua lu. Percaya gua. Buat lu yang suka nonton bokep, stop it. Lu percaya gua, lebih indah hidup tanpa bokep. Lu percaya gua. Percaya gua. Buat lu yang masih terjebak dalam ngerokok atau apapun, stop it. Stop it. Tuhan mau pakai hidup lu lebih dan lebih lagi. Buat lu yang terjebak di apapun dosa-dosa lu, gue mau bilang, please stop it. Yang pacaran gak benar, please stop it. God loves you so much. God loves you so much. Jadi anak yang mau belajar, one day, kita bakal ketemu Bapak kita. Kita mau ketemu Bapak kita dengan perasaan senang, atau kita mau ketemu Bapak kita dengan perasaan takut. Orang-orang yang takut karena orang-orang banyak salah. Tapi orang-orang yang senang, yang mau ketemu karena dia berprestasi hidupnya. Kita mau jadi bagian yang mana? Gue ajak lu semua untuk ayo belajar hidup benar. Yang kemarin-kemarin Tuhan lupain. Yang kemarin-kemarin Tuhan lupain. Tuhan lihat masa depan lu semua di sini. Percaya gue, orang yang gak ikut Tuhan itu gak keren sama sekali. Orang-orang yang gak ikut Tuhan itu gak keren sama sekali. Gak keren sama sekali. Sampai detik ini, udah sekitar 2000 tahun, nama Paulus masih ada. Orang yang dianggap dunia itu gak keren. Gak ada keren-kerennya. Tapi di mata Tuhan dia keren banget. Dia rela kasih apapun. Sampai detik ini nama Paulus masih ada. Nama Tuhan Yesus masih ada. Nama Petrus masih ada. Tapi gue gak pernah tuh yakin. Keren banget bisa ngomong apa adanya. Keren banget bisa jadi orang apa adanya. Lu harus tahu. One day dia bakal mati. Dia bakal bertanggung jawabkan apa yang dia lakukan. Jangan jadi sok keren, jadi keren beneran. Itu cuma orang-orang yang sok keren yang kayak gitu. Jangan pernah ikut-ikutan. Dan gue tahu anak-anak suka ikut-ikutan karena dia nganggap itu keren. Tapi itu sok keren. Itu gak keren sama sekali. Lu percaya sama Koko. Lu percaya sama Koko. Koko juga masih belajar. Tapi orang-orang yang keren beneran adalah orang-orang yang berkenan sama Tuhan. Orang yang mau nyenengin Tuhan di hidupnya. Gue harap kita semua benar-benar mau nyenengin Tuhan di hidup kita semua. Bukan nyenengin diri kita sendiri. Apa yang lu makan, itu mempengaruhi badan lu guys. Gue bisa segendut ini karena makanan gue gak jelas kemarin. Yang kenal Koko dulu, berat gue tuh 76. 76, kok JPP pernah 76, gue gak bohong ini. Serius. Tapi sekarang gue 94. Lo kaget ya? Ya kaget kan, gue 94 sekarang. Kenapa? Karena daging mulu, udah daging boba mulu. Apa yang lu makan mempengaruhi diri lu, fisik lu. Apa yang lu tonton, apa yang lu dengar, apa yang lu konsumsi di badan lu, di jiwa lu, di pikiran lu, itu mempengaruhi siapa lu. Siapa lu.
Kalau lu masih nonton-nonton yang kayak begitu, dan lu gak pernah nonton dengerin khotbah, lu gak pernah buka Alkitab, lu lebih suka nonton YouTube yang macam-macam gitu. Lu jawab sendiri. Belajar dikit-dikit. Lu dengerin khotbah, cari khotbah di YouTube. Konsumsikan hal-hal yang positif di otak lu. Dan lu bakal jadi positif. Oke. Itu aja dari Koko. I love you all guys. Really, really love. I really, really love you all guys here.